Kami dari kelompok 7, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Venesia Mara Putri dan rekan-rekan saya. Nama saya Nicholas Sirait. Saya Elizabeth Pasaribu. Saya Arya Lumang. Saya Agung Prawira Tarigan. Kami di sini sedang berada di bengkel pengerjaan kayu. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengerjaan kayu. Sebelumnya, kayu merupakan elemen utama yang sangat menentukan kualitas produk akhir, misalnya mebel dan kerajinan kayu yang lain. Sehingga kategori sifat fisik kayu, sifat mekanik kayu, kelas kayu, umur kayu, dan zat yang dikandung kayu merupakan kualitas kelayakan kayu. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pekerjaan kayu yang bertujuan untuk mengkonversi kayu solid maupun panel kayu menjadi produk berdaya guna, bernilai, dan berestetika tinggi lewat serangkaian proses. Industri pengerjaan kayu, khususnya industri furniture, membutuhkan persyaratan kualitas bahan baku lebih tinggi dibandingkan dengan industri kayu komposit lainnya. Sekian dari fungsi pengerjaan kayu. Saya akan memberitahu ruang lingkup pengerjaan kayu. Yang pertama itu desain, yang kedua pengukuran kayu, yang ketiga pemotongan kayu, yang keempat melubangin kayu, yang kelima perakitan kayu, yang keenam penghalusan kayu, dan yang ketujuh finishing pengecatan. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen alat yang digunakan dalam pengerjaan kayu. Nah, sebelum itu, kayu yang digunakan dalam bengkel ini yang pertama itu adalah kayu damar dan kayu meranti. Yang pertama, untuk mengukur kayu, ada 3 alat yang digunakan. Yang pertama itu adalah meteran, yang kedua ada siku, dan yang ketiga itu adalah pensil untuk menandai ukuran kayu. Selanjutnya, yang kedua, alat yang digunakan untuk memotong kayu. Yang pertama adalah mesin potong kayu. Yang cara bekerjanya ketika mesin dinyalakan, ketika mata pisau ditarik, kayu dimasukkan, maka kayu akan terpotong. Selanjutnya, yang kedua, ada gergaji piring. Ini adalah gergaji manual. Sedangkan yang ini, yang terakhir adalah gergaji tangan, yang cara kerjanya seperti ini. Yang ketiga adalah untuk melubangi kayu. Alat yang digunakan untuk melubangi kayu yang pertama adalah mesin bor manual seperti ini, dan yang kedua adalah mesin bor mesin seperti ini. Yang keempat adalah memahat kayu. Alat-alat yang digunakan ketika memahat kayu yang pertama adalah palu, yang kedua adalah alat pahat dengan ukuran yang berbeda-beda. Ini untuk ukuran yang sedang dan ini untuk ukuran yang kecil. Yang kelima adalah untuk menghaluskan. Yang pertama, alat yang digunakan adalah gerinda. Ini untuk menghaluskan permukaan kayu. Dan yang kedua adalah mesin ketam. Mesin ini digunakan untuk meratakan permukaan kayu sehingga permukaan kayu sama tinggi dan sudut-sudut sama sekitar 90 derajat. Nah, yang keenam adalah perakitan. Perakitan kayu itu biasanya itu adalah penyambungan kayu atau pembuatan bentuk pada pintu. Untuk membentuk ukir pada pintu biasanya menggunakan rotor tangan seperti ini. Sedangkan untuk penyambungan kayu menggunakan rotor as tegak seperti mesin ini. Terakhir adalah finishing pada kayu. Biasanya yang pertama kita lakukan adalah menghaluskan seluruh permukaan kayu menggunakan kertas amplas, dan yang kedua adalah mengecat kayu. Biasanya pengecatan kayu dilakukan agar kayu semakin awet, dan biasanya yang digunakan adalah cat vernis. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara perawatan mesin kayu. Yang pertama sekali itu, semua mesin kayu itu harus dalam ruangan. Dan yang kedua, ini mata pisaunya harus selalu tajam. Kalau dia tidak tajam, akan memberikan bercak pada kayu yang kita potong tadi. Dan yang ketiga, harus selalu memperhatikan kebersihan pada mesin. Seperti ini. Kalau dia kotor nanti mesinnya akan memberikan suara yang berlebih. Dan yang keempat, selalu memperhatikan dan mengganti dinamo pada mesin kayu tersebut. Kalau dia tidak diganti, nanti akan mesinnya akan terbakar. Sekian dari saya. Terima kasih. Terakhir, penggunaan listrik pada pengerjaan kayu.
Yang digunakan pada bengkel ini adalah 2 meteran yang penggunaan listriknya 4.400 watt.